Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di channel Cerita Cinta Mixed Marriage. Saya Rina Diana dan saat ini saya sudah ada di Inggris. Bisa sampai ke Inggris dengan selamat itu senangnya minta ampun ya. Karena di masa pandemi ini segala sesuatunya berbeda, jauh lebih ketat, dan juga perjalanan kurang menyenangkan ya. Nggak seperti biasa-biasanya. Iya, di video kali ini saya akan cerita gimana sih perjalanan kami, saya dan suami mulai dari Surabaya menuju ke Jakarta, kemudian dari Jakarta terbang ke London Heathrow. Karena ladies, di masa pandemi ini semuanya benar-benar berbeda dan lumayan bikin stres juga ya. Ini penampilan saya sudah mulai agak beda ya dari video-video sebelumnya. Ini karena sebelum melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta, saya sempet-sempetin potong rambut nih di Pakuwon Mall ladies. Karena kayaknya lebih murah, lebih hemat kalau potong rambut di Surabaya daripada harus potong rambut di Inggris. Jadi ya lumayan menghemat sih karena harganya jauh beda ya. Banyak persiapan yang saya lakukan, misalnya packing ya, karena ini kami termasuk pindahan, bukan liburan. Jadi saya packing beberapa makanan favorit saya yang mungkin cuman ada di Indonesia. Jadi saya mulai packing dari bumbu-bumbu masakan yang biasanya saya pakai, bumbu instan ya. Juga ada mie goreng, Indomie, ada juga tepung bakso saya sampai bawa ya, karena saya takut nanti saya akan kangen karena kita ngomongin masalah durasi yang sangat lama ya, bukan dalam waktu yang singkat. Jadi saya bawa barang-barang ini nih ladies, biar kalau kangen saya bisa makan itu makanan khas Indonesia. Selain itu sebelumnya kita juga sempetin ke dokter gigi. Nah ini di dokter gigi langganan kami ya yang ada di Citraland. Ini juga suasananya juga berbeda, new normal. Kami pakai baju seperti ini ladies, jadi benar-benar biar aman begitu ya. Sebelumnya kami juga harus rapid test. Ini syarat untuk penerbangan dari Surabaya menuju ke Jakarta. Dari Surabaya kami menuju Jakarta. Waktu itu kami naik Garuda ya. Naik pesawat Garuda lumayan menyenangkan karena untuk kursi penumpangnya itu ada batas, ada jaraknya gitu ya, ada social distancingnya gitu, dan pesawatnya tidak terlalu penuh. Kami juga sempat kelebihan 3 kilo bagasinya, tapi bersyukur banget ternyata nggak dicas gitu kan ya, jadi kami dibiarin aja gitu. Ya udah deh, akhirnya seneng banget. Sampai pesawat pun juga nyaman karena duduknya ada sekat-sekatnya, bukan sekat sih ya, tapi berjarak begitu antara satu penumpang dengan penumpang lain, jadi kami merasa aman. Tetap ya, masker juga harus tetap dipakai. Sampai di Jakarta kami nginep 1,5 hari. Kami nginep di hotel dulu, nggak memutuskan langsung terbang karena kami memberikan beberapa waktu supaya kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan ya, karena di masa pandemi ini banyak sekali sesuatu yang tidak bisa diprediksi gitu. Mungkin ada aturan baru atau mungkin penerbangan dari Surabaya ke Jakarta yang di cancel sama pihak maskapai atau apapun itu ya. Jadi kami mempersiapkan jeda waktu supaya kami nggak kehilangan tiket pesawat dari Jakarta menuju ke London Heathrow. Karena sebelumnya kami tuh sempet banget ladies sudah beli tiket penerbangan dari Singapura ke Inggris, tapi ternyata kami nggak bisa pergi ke Singapura karena di Singapura harus karantina dulu 2 minggu. Jadi males banget ya. Jadi kami cancel penerbangan itu dan kemudian kami beli lagi akhirnya. Itu kami yang dari Singapura ke Inggris itu belinya udah agak lama banget ya. Bulan Desember kemarin kalau nggak salah, sebelum ada virus corona ini di Indonesia. Jadi di Jakarta, bukan di Jakarta sih tepatnya, waktu itu kami nginepnya di Tangerang ya, di Hotel Bandara Internasional yang ada di Tangerang.
Jadi sekitar 5 menitan aja dari Bandara Cengkareng kalau naik mobil, jadi deket banget. Dan hotelnya cantik banget ya, saya suka banget hotel-hotel semacam itu. Jadi seperti resort gitu ya. Jadi seneng sih nginep di sana karena nyaman gitu kan. Tempat tidurnya juga oke gitu. Setelah 1,5 hari di hotel, akhirnya kami akan terbang penerbangan ke Inggris ya. Waktu itu jam 8 malam kita sudah siap-siap ke bandara, meskipun penerbangan sekitar jam 12-an malam lebih gitu ya. Jadi waktu itu masih sepi banget di bandara, tapi kami sudah ada di sana, sudah siap-siap. Tapi nih ada yang sangat bikin jengkel nih ladies, karena waktu kita udah mau ngantri untuk check-in, dan waktu kita check-in semuanya udah oke ya. Kita kelebihan barang 2 kg, tapi dimaafkan sama mas-mas petugasnya. Oke, dimaafkan kali ini, tapi semoga gak diulang bla 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 gitulah ya. Tapi yang bikin deg-degan waktu itu adalah visa waiver saya ya. Jadi saya pakai visa waiver karena dari pemerintahan Inggris sendiri memberikan visa waiver untuk mereka warga negara Inggris yang punya family, punya istri, punya suami, anak gitu, yang menikah dengan berbeda kewarganegaraan. Jadi karena VFS-nya tutup kantornya, untuk sementara kami diberikan visa waiver kalau mau balik ke Inggris. Balik untuk sementara waktu ya ke Inggris. Jadi waktu itu kami sempat apply di UK Embassy di Indonesia. Jadi kami mengisi formulir, juga beberapa data yang kami kirimkan via email, dan kemudian kami menunggu beberapa hari dan akhirnya visa waiver saya granted ya. Tapi nggak sampai di sana aja ladies, karena habis gitu ternyata ada masalah. Waktu kami check-in penerbangan Jakarta ke London, ada masalah di nomor paspor saya ya. Jadi visa waiver yang dikirim entah dari pihak imigrasi Inggris atau UK Embassy Indonesia ke maskapainya, mereka mengirimkan visa waiver saya dan di sana ada nomor paspornya ya. Jadi itu dikirim ke maskapai. Jadi begitu petugasnya melihat nomor paspor saya dan juga nomor paspor yang mereka dapatkan tidak sama ternyata, dan itu jadi masalah banget. Dan kami juga sempat bingung kenapa juga berbeda gitu ya, karena waktu kami mengirimkan atau mengurus visa waiver via email, itu semua datanya benar-benar kita cek semua dan itu benar. Jadi kami udah benar-benar seteliti itu, tapi entah kenapa sampai ada kesalahan nomor paspor di surat dari pihak imigrasi atau UK Embassy di Indonesia ke maskapai itu. Jadi nomornya benar-benar berbeda, bukan seperti typo, tapi benar-benar berbeda. Jadi dari sana kami nggak dikasih dulu tiketnya sama petugasnya, karena mereka mau mengurus itu ke pihak imigrasi. Jadi mereka mengirimkan email mengatakan kalau ada kesalahan ini itu dan minta persetujuan untuk ini di okein apa enggak gitu. Jadi kami harus menunggu waktu itu. Nah, momen menunggu itu adalah momen yang paling bikin deg-degan ya, karena bisa jadi jawabannya macem-macem. Bisa jadi jawabannya oke, kita dibiarkan masuk, atau kita malah ditolak. Nah, waktu itu kita udah benar-benar emosi banget ya, karena kami datang benar-benar awal, jauh lebih awal gitu kan ya. Tapi kami menunggu respon dari pihak imigrasinya itu lama banget. Kami nggak tahu apakah respon dari pihak imigrasinya yang lama atau dari kru maskapai ya yang lambat untuk menangani ini, karena kan yang diurusin mereka bukan kami aja. Waktu itu banyak sekali penumpang. Jadi di detik-detik terakhir, kira-kira 15 menit sebelum penerbangan ya, kami dikasih tahu kalau ternyata kami diizinkan untuk terbang dan tiket
diberikan kepada kami. Jadi kami lari-lari dengan barang-barang yang kami bawa karena kami benar-benar menghindari kelebihan yang terlalu banyak ya di bagasi. Jadi lari-lari kita sampai akhirnya masuk dan akhirnya terbang, ladies. Nah, ini yang juga kurang menyenangkan ya, bukan hanya visa waiver aja, tapi ini juga kurang menyenangkan bagi kami karena begitu kami masuk di pesawat itu, ya ampun, itu pesawat full semuanya. Gak seperti penerbangan sebelumnya dari Surabaya ke Jakarta, tapi di pesawat ini, di maskapai ini, pesawatnya full banget sama orang-orang dan gak ada social distancing sama sekali. Jadi aduh, udah jaraknya itu udah mepet. Seingat saya ya, penerbangan internasional jaraknya itu biasanya lebih luas antara satu penumpang dengan penumpang yang lain. Tapi kali ini seperti jaraknya itu sempit banget seperti penerbangan lokal di Indonesia ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa begitu. Udah gitu kami bukan hanya memakai masker aja, tapi kami dikasih face shield dan itu wajib banget dipakai selama perjalanan sampai di tempat tujuan. Jadi waktu itu rasanya tuh udah mual banget ya. Mungkin karena beberapa bulan sebelumnya, 3 bulan lebih kami social distancing di rumah aja menghindari keramaian ya. Dan baru kali ini kami keluar, kemudian kami harus duduk di sekitar banyak sekali orang dan dempet-dempet. Jadi waktu itu rasanya beneran waktu itu ya yang saya rasain sesak nafas ya dan mual. Aduh, pokoknya udah nggak tahan banget deh. Pokoknya badan udah rasanya nggak enak banget. Tapi waktu itu ya udah saya paksain tidur meskipun nggak bisa tidur, pokoknya merem gitulah ya. Akhirnya sampailah di Doha, ladies. Jadi kami transit di Doha dulu. Dari Doha kami menunggu 2 jam ya. Kami menunggu 2 jam, kemudian kita terbang lagi dengan maskapai yang sama. Sama sih, juga full ya. Full juga nggak ada kursi yang kosong juga. Sedikit banget kursi yang kosong. Jadi banyakan full, tapi penerbangan yang ini saya lebih better ya, lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Mungkin karena pagi hari, siang hari, jadi lebih enak aja sih. Di penerbangan dari Doha menuju ke London Heathrow ini kami juga dikasih protecting kit ya. Jadi ini di sini isinya ada seperti sarung tangan, terus ada masker dan juga hand sanitizer. Jadi ini benar-benar new normal. Dan tetap ya, di penerbangan ini kita masih wajib menggunakan masker dan juga face shield. Akhirnya dari penerbangan jam 12 lebih dikit ya dari Jakarta, akhirnya kami sampai di London Heathrow itu jam 12.30, jam setengah 1 siang di Inggris. Dan kemudian kami jalan di bandara itu ke border security ya. Is that correct? Border security. Terus kita proses di border security. Jadi kita ditanya-tanyain gitu karena ini visa waiver. Jadi ini visa yang luar biasa. Di luar biasanya maksudnya ya. Prosesnya membutuhkan sedikit waktu, jadi ditanya-tanyain gitu kan ya, kepentingannya apa, bla 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 gitu. Terus kami disuruh menunggu beberapa menit dan kemudian didatangi lagi sama petugasnya dan diizinkan masuk. Jadi saya sudah aman, gak ada masalah lagi untuk visa waivernya saat itu, ladies. Di London Heathrow kami dijemput oleh papanya Mr. Justin ya. Jadi kami dari bandara menuju ke apartemen ini, ke flatnya orang tuanya Mr. Justin. Jadi perjalanan kurang lebih kira-kira 1 jam ya dari bandara. Dan sampai sini udah rasanya lega banget ya. Saat ini kami lagi karantina. Ini wajib banget karantina ya, karena kalau kami nakal gitu keluar bakalan didenda, dan dendanya tuh gak sedikit juga, ladies ya. Dendanya itu 1.000 pound sterling ya, atau kalau dirupiahkan sekitar 18 juta rupiah gitulah. Nah, karantina ini sebenarnya juga ada 2 pilihan sih ya, 2 pilihan. Mau karantina di hotel yang disediakan oleh pemerintah atau karantina di rumah sendiri atau rumah keluarga gitu. Jadi karena
Di Inggris nggak ada rumah, jadi kami di rumah mertua. Sebenarnya kami sudah mau sewa rumah ya di Airbnb, tapi sayang banget itu belum buka sampai tanggal 4 Juli ini, dan kami nyampainya tanggal 1 Juli 2020. Dan saat ini sudah masuk hari yang ke-7 kami karantina di sini. Tinggal 1 minggu lagi kita akan merasakan kebebasan. Dan ini saya udah gak sabar ya untuk jalan-jalan. Dan kita juga mau petik strawberry gitu. Kita juga mau shopping. Aduh, pokoknya udah gak tahan banget ya. Dan rencana kami di Inggris ini sebulan ladies, karena bulan Agustus kami akan berangkat ke Jordan dan kami akan tinggal di sana. Oke ladies, itu dulu cerita dari kami, perjalanan dari Surabaya, kota tempat saya lahir, menuju ke Inggris, kampung halaman suami saya. Dan saya masih akan berbagi cerita-cerita menarik lainnya yang ada di Inggris. Dan juga jangan lupa ya untuk nontonin video YouTube saya yang lain-lainnya. Kita ketemu lagi, bye-bye! Nah, ini meskipun kami lagi karantina ya, tapi kami beruntung banget karena kami punya view yang keren banget nih ladies. Jadi kami bisa duduk-duduk di luar sini dengan pemandangan view laut. Nah, ini namanya The Solent Beach. Ups. Nah, ini biasanya saya duduk di sini nih, biasanya duduk di sini, terus juga ini kita bisa lihat ini nih, Osborne House. Osborne House itu bekas rumah dari Ratu Victoria ya, bekas rumah liburan Ratu Victoria. Ini di sini saat ini jam 12-an siang. Jadi lumayan hangat ini di sini. Jadi seru banget. Banget ya pemandangannya. Jadi meskipun lagi karantina gak berasa juga ya, anginnya juga sepoi-sepoi dan gak dingin sih. Kalau pagi agak dingin, tapi kalau siang nggak, lebih hangat gitu, hangatnya enak gitu ya.